与练武，因为他们深信。Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Sambil menunggu Skisor 7 Movie rilis, kita akan membahas Skisor 7 di episode OVA-nya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke alurnya. Diceritakan di negeri Suanwu, setiap orang masih mempertahankan gaya hidup kuno. Di negeri itu, orang-orang sangat terobsesi dengan seni bela diri. Mereka percaya bisa mencapai dunia tertinggi kungfu, dan semua senjata modern bukanlah tandingan mereka. Lalu terlihat seseorang tengah mengincar target di bawahnya. Ia menembaknya dengan sniper magnum, tetapi senjata modern dengan mudahnya ia potong. Lalu ia menembak dengan satu daun kering. Orang itu adalah pemilik pila gunung bunga Prem. Tak lain adalah Master Pedang Bunga Prem. Banyak orang yang ingin menantangnya berduel. Di sana ia ditantang oleh pewaris tombak penakluk. Lalu terlihat Mei Hua sangat penasaran dengan pertarungan mereka. Mei Hua adalah putri ke-13 dari Master. Master dengan mudah mematahkan tombak hanya dengan matanya saja. Setelah itu, Mei Hua mengambil potongan tombak tersebut. Ia sangat senang karena mendapatkan pedang pertamanya. Mei Hua bersemangat berlatih dengan pedang itu, sampai-sampai tangannya menjadi kasar. Master memiliki 13 anak, dan semua anaknya adalah perempuan. Ia tidak ingin mewariskan ilmu pedang kepada anak perempuan karena ia berpikir wanita tidak akan bisa mencapai puncak keahlian pedang, dan ia juga tidak ingin mewariskannya kepada orang luar. Semakin tua, dia terlihat semakin tidak bahagia. Sampai satu waktu Mei Hua mendengar suara tertawa ayahnya. Karena penasaran, Mei Hua berlari menuju rumahnya. Ternyata Master senang karena ia mendapatkan anak laki-laki dari wanita lain. Lalu ibunya memilih pergi dan hanya membawa Mei Hua saja. Mei Hua sangat kebingungan entah ia diusir atau ibunya yang memilih untuk pergi. Saat bersantai di sebuah kedai teh, tiba-tiba seorang asasin ingin membunuh ibunya. Mei Hua dengan berani mengambil pedangnya untuk melawan orang itu. Karena ia mempelajari jurus pedang secara diam-diam, ia bertekad akan melindungi ibunya. Dengan sedikit pengalaman saat bersama ayahnya, ia memakai cara apapun untuk mengalahkan orang itu. Mei Hua merasa senang ia bisa mengalahkan lawannya. Ia berusaha berlatih menjadi lebih kuat untuk ayahnya agar ia mewariskan ilmu pedang untuk Mei Hua. Tetapi Master tidak pernah sedikit pun peduli dengan Mei Hua. Tidak lama, ibunya diserang oleh asasin lain. Saat berlari menuju ibunya, Mei Hua diserang oleh satu asasin lagi. Di saat itu, Phoenix muncul menolong Mei Hua. Ia dengan mudahnya membunuh mereka. Mama, tunggu一下，你教我武功吧。 Saat Phoenix ingin pergi, Mei Hua meminta untuk ikut bersamanya. Awalnya Phoenix menolak karena ia adalah seorang pembunuh bayaran. Lalu Mei Hua juga bertekad akan menjadi seorang pembunuh bayaran. Ia akan mengalahkan semua pria termasuk ayahnya. Jadi itulah awal pertemuan Mei Hua dengan Phoenix. Dan menjalani latihan yang sangat keras sampai ia dewasa. 铺满姜葱，放进电饭煲，一切鸡就大功告成。
Shin berpindah ke tempat peternakan ayam. Dabao bermimpi menjadi ayam rebus yang lezat. 大宝，我已经报。 Dapei memberitahu bahwa ia akan mengikuti pertarungan sabung ayam. Dabao sangat tidak setuju dengan Dafei karena banyak ayam mati di tempat itu. Dafei merasa kurang bersemangat karena ibu Xiaofei telah menjadi makanan. Lambat laun ia juga akan menjadi makanan. Untuk itu ia harus mengikuti sabung ayam demi Xiaofei. Pada dasarnya ayam biasa hanya akan menjadi makanan, tetapi ayam petarung tidak akan seperti itu. Ia berpikir keturunannya juga adalah seorang petarung. Dapei tidak perlu khawatir lagi kepada Xiaofei. Di sana ia akan menantang Raja Pegar. 今天的比赛选手是3届斗鸡比赛冠军。斗鸡比赛的规则，我只要撑过15分钟就可以。比赛开始。 Menurut aturan sabung ayam, Dafei hanya harus bertahan 15 menit untuk dinyatakan menang. Lalu saat bel berbunyi, Pegar langsung menyerang Dafei sampai tersungkur. Dabao meminta Dafei menyerah saja, tetapi Dafei tidak ingin menyerah. Ia masih bisa menandingi Pegar. Serangan Dafei membuat orang-orang sangat terkejut. Ia berpikir tidak akan mengambil pertarungan yang biasa. Ia bertarung dengan cara lain meskipun tubuhnya menjadi resiko. Ia menerima serangan untuk menyerang mata Pegar. Jika mata satunya buta, maka akan ada titik buta lainnya yang mudah untuk diserang. Dabao sangat terkejut dengan Dafei. Ia bisa melakukan hal itu. Di sisi lain, Dafei sudah tidak kuat bertahan lagi karena 2 pukulan Pegar tadi sudah membuat tulang wajahnya hancur. Dan waktu hanya tersisa 3 menit lagi. Pegar berbuat curang dengan menggunakan suntikan DX untuk meningkatkan kekuatan. Di saat terpojok, Dabao memberitahu waktunya telah habis. Namun Pegar tidak peduli dengan waktunya karena orang-orang hanya ingin melihat satu ayam yang menghajar satu ayam sampai mati. Di sana Pegar menghajar habis Dafei. Dabao ingin menolongnya tetapi ia ditahan oleh orang-orang. Setelah itu ia berniat membalaskan dendam dan menjaga Xiaofei. Keesokan harinya, Dabao kebingungan memberitahu Xiaofei tentang ayahnya. Lalu ia berniat mengatakannya dengan senyuman. Di sana Dabao memberikan surat bertarung ke panitia sabung ayam. Orang-orang menertawakannya karena Dabao hanya akan bunuh diri saja. Dabao berpikir ia sudah keren dalam memakai kacamata. Ia kebingungan melawan Pegar. Kemampuan Dafei jauh melebihi Dabao dan juga Pegar lebih kuat dari Dafei. 但是由肉肥鸡挑战山鸡王，由于实力比较。 Setelah bel berbunyi, Pegar langsung menyerang Dabao. Ia mengingat tatapan Dabao sama seperti saat ia menghajar Dafei. Semua orang bersorak melihat pertarungan mereka karena Pegar menumbangkan Dabao hanya dengan 1 menit kurang. Tetapi Dabao kembali berdiri dan memberikan hadiah. Tentu saja Pegar sangat kesal melihat Dabao masih bertahan. Pegar diancam oleh seseorang jika ia tidak bisa menghabisi Dabao dalam waktu 5 menit, maka ia akan kehilangan banyak uang dan juga Pegar akan menjadi ayam rebus iris. Tetapi Dabao masih bertahan dengan serangannya. Pegar berniat kembali memakai suntikan DX, namun suntikan itu hilang. Ternyata Dabao telah mengambil suntikan itu. Ia telah lama mengetahui kelicikan Pegar, jadi ia rela dihajar demi bisa mengambil suntikan DX. Di pertarungan kemarin, Dafei lah pemenangnya. Pegar tidak bisa apapun tanpa suntikan itu.
Tetapi Pegar dengan santainya mengatakan obat DX tidak akan berfungsi kepada Dabao. Obat itu hanya berfungsi di tubuh yang kuat. Jika Dabao memakai itu, maka darahnya akan meledak dan ia akan mati secara menyakitkan. Dabao tanpa pikir panjang ia menjadi gila karena efek obat itu sampai di alam bawah sadar, ia mengingat kejadian saat bersama Dapei. Ia sangat terkejut melihat Xiaopei bisa terbang. Dapei memberitahu bahwa ibu Xiaopei adalah seekor merpati. Tidak lama, Dapei pergi dan menitipkan Xiaopei padanya. Fisik Dabao berubah menjadi menyeramkan. Dengan sedikit rasa takut, Pegar kembali menyerang Dabao. Namun serangan itu tidak berpengaruh padanya. Karena kesal, Pegar mengerahkan semua kekuatan miliknya. Dabao keheranan mengapa Pegar tertawa. Ia tertawa karena Dabao tidak akan hidup enak meski ia mengalahkannya. Akan tiba saatnya ayam petarung tidak akan bertarung lagi dan mereka akan dijadikan makanan. Ternyata target Dabao sebenarnya bukanlah Pegar, melainkan orang di balik sabung ayam. Dabao mengancam orang itu untuk membuka semua kandang ayam dan membebaskan semuanya. Orang itu mengatakan Dabao tidak akan bisa kemana-mana karena orang-orang akan memakannya. Dabao tak berniat menjadi makanan karena ia akan menjadi lebih kuat sehingga membuat para manusia takut. Dabao ingin membunuh orang itu tapi Xiaopei berada tepat di belakangnya. Ia masih dendam kepada orang itu karena orang itulah Dapei mati. Tetapi Dabao mengingat kembali perkataan Dapei, lalu ia membiarkan orang itu tetap hidup. Ia tidak ingin merusak masa kecil Xiaopei. Untuk itu mereka akan pergi ke tempat yang layak untuk ditinggali ayam. Namun Dabao pingsan karena obat DX-nya telah habis. Lalu orang itu berniat membunuh Dabao. Beruntung Dabao diselamatkan oleh Xiaopei. Setelah beberapa hari, akhirnya mereka sampai di pulau bernama Pulau Ayam. Mereka harus mendaftar untuk menjadi penduduk di sana. Saat berjalan di pinggir pantai, Dabao melihat seseorang di bawahnya. Dan itu adalah Seven yang sekarat. Dabao awalnya mengabaikan Seven karena ia berpikir bukanlah urusannya. Tetapi Xiaopei tetap ingin menolong dengan mengobati Seven. Di sana Dabao kembali dan menolong Seven, walaupun ia sedikit membuatnya repot. Dan itulah awal pertemuan Dabao dan Xiaopei bertemu dengan Seven. Nah dulur, itulah alur cerita Skisor Seven di episode OPA 1-4. Kita nantikan keseruan film ini di movie yang akan datang. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam konten ini. Kritik dan saran silahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe channel ini. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.